Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope you all health today. Saya harap kalian sehat hari ini. Sekarang kita akan membahas tema The Language of Computer and Computer Software, bahasa komputer dan perangkat lunak komputer. Mari kita simak materi berikut ini. Coba perhatikan bagaimana mobil dapat berjalan. Mobil berjalan jika ada pengemudinya. Pengemudi memberi perintah agar mobil berjalan ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur. Tanpa pengemudi, mobil hanyalah setumpuk besi yang tidak dapat melakukan apa-apa. Sama halnya dengan komputermu. Program komputer yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dan pekerjaan. Tanpa adanya program komputer, komputer hanyalah sebuah kotak berisi berbagai komponen elektronik saja. Perhatikan bagian di bawah. Diagram di bawah merupakan deretan langkah-langkah dengan urutan yang benar ketika melakukan suatu kegiatan. Diagram ini disebut dengan bagan arus. Komputer bekerja langkah demi langkah, seperti pada bagan arus. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut program komputer. Walaupun bekerja melalui urutan langkah, komputer dapat melaksanakan pekerjaan dengan sangat cepat. Jika ada langkah yang terlewatkan, komputer tidak akan mengerjakan perintah yang diberikan secara benar. Contohnya seperti berikut. Mulai mencuci tangan, duduk di meja makan, berdoa, kemudian mengambil peralatan makan, mengambil nasi dan lauk pauk, makan, dan selesai. Bahasa komputer. Manusia menggunakan berbagai bentuk simbol, suara, warna, dan gerakan tubuh untuk berkomunikasi. Apakah komputer menggunakan bahasa seperti yang kita gunakan? Komputer tidak menggunakan bahasa yang sama seperti manusia. Komputer tidak mengerti perintah-perintah yang diberikan dalam bahasa manusia. Jika demikian, bagaimana cara agar perintah yang kamu berikan dapat dipahami oleh komputer? Komputer menggunakan sistem bilangan basis 2. Sistem bilangan basis 2 dikenal dengan nama kode biner. Kode biner terdiri atas dua simbol angka, yaitu 0 dan 1. Bandingkan dengan simbol angka desimal yang biasa kamu gunakan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Perhatikan contoh perbandingan penulisan antara kode desimal dan kode biner berikut ini. Yang pertama, kode desimal ditulis berdasarkan kelipatan 10, yaitu sebagai berikut. 1 sama dengan 10 pangkat 0. 10 sama dengan 10 pangkat 1. 100 sama dengan 10 pangkat 2. 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Dan seterusnya. 103 sama dengan 1 kali 100 ditambah 0 kali 10 ditambah 1 kali 3 sama dengan 100 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 103. Yang kedua, kode biner ditulis berdasarkan kelipatan 2, yaitu sebagai berikut. 1 sama dengan 2 pangkat 0. 2 sama dengan 2 pangkat 1. 4 sama dengan 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. 32 sama dengan 2 pangkat 5. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Dan seterusnya. 103 sama dengan 1 kali 64 ditambah 1 kali 32 ditambah 0 kali 16 ditambah 0 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 1. Bilangan 103 dalam kode biner menjadi 11001111. Mungkin kamu bertanya, mengapa dalam kode biner hanya digunakan dua angka saja, yaitu angka 0 dan 1. Chip komputer terdiri atas jutaan transistor. Setiap transistor memiliki skalar elektronik yang hidup atau on atau mati, yaitu off. Perhatikan gambar 2.2. Jika sklar hidup atau on berarti nilainya 1, dan jika sklar off atau mati berarti nilainya 0. Oleh karena itu, hanya dua angka saja yang dibutuhkan untuk menggambarkan arus listrik yang melalui transistor.
Pada saat kamu memerintahkan komputer untuk memproses teks, gambar, atau suara, komputer akan mengubah perintah tersebut ke dalam kode biner. Selanjutnya, kode biner diproses oleh program komputer, kemudian komputer akan mengubah kembali kode biner menjadi bilangan basis 10 untuk menampilkan hasil yang dapat dipahami oleh kalian. Macam-macam perangkat lunak komputer. Dengan perangkat lunak atau software yaitu program komputer, kamu dapat melakukan berbagai pekerjaan dengan komputer. Misalnya mengetik dengan program pengolah kata, berhitung dengan program pengolah angka, menggambar menggunakan program pengolah gambar, atau mendengarkan musik dengan menonton video dengan program multimedia. Agar kamu memahami jenis-jenis perangkat lunak, perhatikan tabel di bawah ini. Jenis program dan nama program. Program pengolah kata yaitu menggunakan Microsoft Word, Co-Office, dan OpenOffice. Program pengolah angka menggunakan Microsoft Excel, Lotus 123. Program pengolah gambar menggunakan Printer, CorelDRAW, dan Adobe Photoshop. Program multimedia menggunakan Winamp, Windows Media Player, dan lain-lain. Setiap perangkat lunak memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing. Jika kamu ingin mengetik puisi, cerpen, atau karangan lainnya, kamu dapat menggunakan program Microsoft Word. Ketika kamu akan melakukan perhitungan matematis dengan angka yang sangat banyak, kamu dapat menggunakan program Microsoft Excel. Begitu pula jika kamu senang menggambar. Sekarang kamu tidak hanya dapat menggunakan di buku gambar atau kanvas, kamu dapat menggambar di komputer dengan menggunakan program Paint atau CorelDRAW. Dengan menggunakan program ini, kamu dapat membuat kreasi gambar lebih banyak. Apakah kamu senang mendengarkan musik? Jika sebelumnya kamu suka mendengarkan musik pada DVD player atau VCD player, sekarang kamu dapat menggunakan program Winamp. Kamu dapat mendengarkan musik di komputer. Selain itu, kamu juga dapat memutar video di komputer dengan menggunakan program Windows Media Player atau player DVD. Perkembangan perangkat lunak komputer sangat pesat dengan bermunculnya berbagai program yang menarik, mulai dari program untuk keperluan pendidikan, bisnis, hingga program-program permainan. Untuk keperluan pendidikan, banyak program edukasi yang membantu para siswa sekolah belajar suatu bidang studi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Saat ini, lebih dari ratusan bahkan ribuan program permainan yang sudah dipasarkan, mulai dari game sederhana sampai game yang menuntut ketelitian dan kemahiran si pemainnya. Demikian penyampaian materi tentang The Language of Computer and Computer Software, bahasa komputer dan perangkat lunak komputer. Setelah menonton video ini, silahkan dirangkum materi yang ada di video. Jangan lupa juga di like videonya. Demikian materi hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.